Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini kami kelompok 8 offering etika polo mata kuliah pendidikan agama Islam akan menjelaskan materi tentang kehu- kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Studi kasus legalitas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sesuai dengan yang dibilang Mas Fahri ya tadi, di sini kan membahas tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Tepatnya tentang studi kasus legalitas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dalam kacamata sejarah, praktik hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru lagi. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum. Karena wahyu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Sejarah telah mencatat bahwa praktik hukum negara sebagai sumber hukum Islam pun terjadi di awal pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar. Para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan ketika itu. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah membahas masalah pembagian hasil bumi atau ghanimah perang di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikan kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan yang masih ada dalam Al-Quran. Pada masa Al-A'immah Al-Mujahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali, kondisi sosial politik ketika itu masih sederhana, tradisional dalam bentuk pemerintahan berinduk kepada satu pemerintahan berpusat dalam menetapkan hukum syara. Faktanya banyak ditemukan praktik ijma lokal yang mendapat penetapan hukum syari disepakati dan dilakukan oleh para mujtahid dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Misalnya itu ijma ulama Madinah, ijma ulama Irak, dan ijma ulama sebagainya. Alias Abu Bakar, salah seorang pakar hukum Islam, menegaskan pendiriannya tentang tren mazhab di era kontemporer saat ini. Kalau selama ini mazhab fikih mengacu kepada tokoh, maka dengan mengikuti arah yang diajukan hadirin, tren mazhab sekarang telah mengarah kepada mazhab kawasan. Makanya saat ini fikih di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sudah terlihat kecenderungan untuk menciptakan fikih atau mazhab kawasan melalui lembaga resmi. Dalam hal perundang-undangan negara, sebagai contoh dapat dikemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tahun 1948, Irak tahun 1953, dan di Indonesia dengan munculnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Perwakafan tahun 1978. Ulama klasik seperti Syafi'i yang memahami ijma terjadinya hanya ijma total, yang melakukan kesepakatan tersebut berasal dari seluruh ulama atau mujtahid di seluruh daerah terkait ketetapan sebuah hukum. Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti disebabkan persoalan aktualisasi ijma sepengetahuan penulis belum ada yang menulisnya secara sistematis dan aplikatif, khususnya dengan kondisi di Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana kedudukan ijma lokal sebagai dalil hukum Islam, diharapkan rumusan tersebut dapat menyimpulkan apakah sudah layak atau belum menjadi ijma lokal, karena selama ini belum jelas legalitas untuk dijadikan pedoman oleh hakim dan umat Islam, khususnya dalam penetapan hukum di Pengadilan Agama Indonesia. Metode sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian keputusan atau laboratory research yang bersifat kualitatif dan analisis komparatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah induksi dan dedukasi yang selanjutnya dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Ulama Syafi'i mengartikan ijma sebagai kesepakatan ulama mujtahid mengenai suatu hukum di Islam. Menurut Al-Ghazali, merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.
Dalam pengertian ijma di sini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Artinya Al-Ghazali memberikan batasan bahwa ijma harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk orang awam. Rumusan Al-Ghazali ini diperkuat lagi oleh Al-Amidi, menyatakan kesepakatan beberapa ahli halil wal aqd atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada satu masa atas hukum suatu kasus. Al-Amidi mengikuti pandangan Imam Asy-Syafi'i di atas. Sedangkan jumhur ulama usul fikih kontemporer sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahra dan Abu Abdul Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara. Muhammad Abu Zahra menambahkan di akhir definisi tersebut dengan kalimat yang bersifat amaliyah. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijma-nya berkaitan dengan persoalan-persoalan furu' atau amaliyah praktis. Perbedaan istilah ijma di atas disebabkan gagasan dan konsep ijma belum muncul dan tidak dibutuhkan pada awal tasyri'. Maka wajar apabila kemunculan berawal ketika peristiwa Syakifah Bani Sa'idah mengenai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan yang sedang kosong setelah Rasulullah SAW wafat. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anissa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kesepakatan yang dihasilkan pada masa sahabat diawali oleh perbedaan pendapat. Tapi setelah diadakan musyawarah, mereka menghasilkan suatu kesepakatan atau ittifaq alaih. Misalnya, kesepakatan mereka pada masa Abu Bakar tentang memerangi orang-orang murtad, membukukan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab, dan tidak membagi tanah rampasan, had bagi pencuri di masa Panceklik, dan sebagainya. Pada masa sahabat yang dipandang sebagai ijma, ada kalanya berasal dari kesepakatan fuqaha dan ahli ijtihad, dan ada kalanya kesepakatan yang berasal dari dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang juga dipandang sebagai ijma. Penerapan hukum dan metode menemukan hukum yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti oleh periode berikutnya, yaitu oleh ulama tabi'in. Dapat dilihat dari beberapa praktek dan fatwa yang dikemukakan oleh penguasa dan ulama ketika itu. Khalifah Umayyah Umar bin Abdul Aziz yang pernah menulis surat kepada Adi bin Arqah, di dalam suratnya itu ia menjelaskan bahwa keputusan itu harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah atau keputusan umat, atau yang disebut konsensus umat. Namun jika tidak ditemukan juga harus dilandaskan kepada hasil musyawarah antara al-ijtihad tanpa pemikiran yang satu yang mempengaruhi pemikiran lainnya. Doktrin ijma muncul pertama kali berupa ijma lokal, yaitu ijma ahli Madinah. Kemudian muncul ijma ulama daerah lain, seperti ijma ulama Irak, ijma ulama Kufah. Ijma diterapkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Doktrin ijma tersebut menyatu dengan masyarakat yang meyakini bahwa doktrin tersebut merupakan sesuatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Kondisi ini seakan telah memaksa Asy-Syafi'i untuk merumuskan konsep ijma total. Menurut Abu Zahroh, hakikat ijma yang dilontarkan oleh Al-Syafi'i menjadikan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda bahwa ijma itu tidak pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi. Muncul beberapa pemikiran baru tentang ijma yang dikemukakan oleh modernis Islam yang cenderung melihat ijma secara liberal dan rasional dan bahkan seakan-akan bertentangan definisi klasik. Mereka memandang bahwa doktrin ijma klasik tidak dapat memenuhi tujuan memecahkan masalah-masalah yang selalu berubah dalam masyarakat modern. Menurut Abu Bakar Al-Jassas, walaupun pada masa itu ijma dipandang sebagai hujah, tetapi yang dikembangkan ketika itu adalah ijma suatu daerah atau ijma lokal yang berlaku untuk daerah mereka masing-masing. Hal ini disebabkan praktek ijma seluruh umat tidak akan terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam waktu itu.
sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda. Untuk menstabilkan dalam menekan keberagaman praktik-praktik yang disepakati pada masa sebelumnya, disinilah akar timbulnya ketidakserasian hubungan antara ijma dan ijtihad. Setelah Mazhab Syafi'i pada umumnya mengartikan ijma sebagai kesepakatan yang bersifat formal, final, dan total, sehingga sama sekali tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka jadilah urutannya yang pertama Al-Quran, lalu Sunnah, lalu ijma, dan ijtihad. Padahal menurut Rohman, ijma itu diawali dengan adanya ijtihad, sehingga doktrin Islam mengenai ijma memiliki pragmatis yang kuat dan tidak menggambarkan nilai kebenaran yang mutlak, sehingga ijma dipandang sebagai proses yang terus-menerus berjalan dan terus diupayakan agar kembali urutan pengambilan hukum menjadi Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan ijma. Seorang modernis Islam di India menyatakan bahwa ijma adalah suatu permufakatan pendapat dari orang-orang yang berwenang dan dari mufti dari berbagai kota. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa ada dua aspek penunjang dalam pengakuan tentang ijma, yaitu kesepakatan dari mufti oleh khalifah atau pemerintah setempat. Menurut Muhammad Iqbal, seperti halnya Syah Wiluyah, ijma merupakan suatu pemikiran yang sangat penting, tapi selama ini ia tetap tinggal sebagai gagasan semata-mata dan tidak mengandung satu bentuk lembaga yang permanen. Sebenarnya lembaga itu telah ada pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni lembaga syuro. Lembaga ini berkompeten dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum. Iqbal percaya bahwa untuk masa modern, pengalihan kekuasaan ijtihad kepada suatu majelis legislatif muslim merupakan satu-satunya bentuk ijma yang mungkin dalam zaman modern. Anggota legislatif itu harus terdiri dari kelompok elit sebagai wakil rakyat yang awam dan para ulama. Beralihnya kekuasaan individu yang mewakili mazhab-mazhab kepada bentuk badan legislatif muslim merupakan satu-satunya bentuk lembaga yang dapat menyelamatkan kontribusi-kontribusi terhadap pembahasan legal dari kalangan awam yang kebetulan memiliki wawasan tajam dan berbagai masalah. Jika dihubungkan dengan pendapat ulama klasik, pandangan Iqbal dari satu sisi sama dengan pendapat Al-Imidi yang menetapkan ijma sebagai konsensus dari ahli hili wa al-aqdi. Beralihnya kekuasaan individu yang mewakili mazhab-mazhab kepada bentuk badan legislatif muslim yang pada setiap negara masing-masing. Menurut Iqbal, ini merupakan satu-satunya bentuk lembaga yang dapat menyelamatkan kontribusi-kontribusi terhadap pembahasan legal dari kalangan awam yang kebetulan memiliki wawasan tajam terhadap berbagai masalah, seirama dengan beberapa pengertian ijma menurut beberapa tokoh. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Swaidi dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering B, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa. Baik. Di sini penulis menyimpulkan bahwa ijma jika dilihat dari luas atau tidaknya tempat berbagi pada dua, yaitu ijma total dan ijma lokal. Pertama, ijma total adalah ijtihad yang dilakukan bersifat kolektif atau jama'i, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid secara bersama di seluruh dunia dalam satu masa. Kedua adalah ijma lokal, yaitu kesepakatan ulama atau para mujtahid di kalangan umat Islam, yaitu pada suatu waktu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihad yang disepakati, yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah, daerah, atau kawasan atau negara tertentu yang terbatas di daerah itu saja. Kemudian yang kedua adalah pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Menurut Wahba Azwali, penggunaan akal secara murni tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena akal tidak dapat menentukan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Hal ini disebabkan keterbatasan dan subjektivitas akal manusia. Akal manusia belum terjamin kebersihannya dari kepentingan, pengaruh, dan nafsu syahwat. Oleh sebab itu, kalangan jumhur ulama usul fikih tidak menganggap akal sumber Islam. Menurut Wahba Azwali, pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Taala. Inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia.
karena hukum Islam sebenarnya adalah wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak benar pernyataan orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi, karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada sumber hukum ilahi saja. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagaimana disepakati oleh para ulama. Kemudian ada pemikiran Sayyid Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Menurut Rashid Ridho, dasar utama dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, di setiap aturan atau hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya, pada hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis sudah sesuai dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Apabila sebaliknya, jika hukum yang dibuat secara bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut adalah batal dan tidak wajib dipatuhi. Seorang muslim boleh menggunakan hukum Belanda, Prancis, Romawi, dan sebagainya selama hukum tersebut masih dalam realm mendatangkan kemaslahatan, keadilan, dan menolak segala bentuk kemudaratan bagi manusia. Hukumnya hukum yang tidak membela kebenaran dan meninggalkan keadilan serta meniadakan kemudaratan tidak boleh dipatuhi. Dan apabila dilaksanakan, dianggap sebagai orang kafir, zalim, dan fasik. Kemudian yang ketiga, yakni benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Abdus Salam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, serta akal. Beliau memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam karena keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Keberadaan akal menjadi sangat penting dalam mengetahui, memahami, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Dengan kata lain, tanpa adanya akal semuanya menjadi sia-sia belaka. Nur Haidi Hasan, salah seorang pakar hukum Islam tanah air, menyatakan bahwa intinya yang disebut dengan hidan Allah yang diturunkan kepada nabinya adalah keadilan. Alasannya adalah karena jika dirunut-runut lebih dalam bahwa tujuan hukum Islam itu hakikatnya adalah keadilan. Lalu melalui teori Makasyid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara ulama, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan amalat diserahkan kepada pemerintahan atau ulil amri dan diberikan peluang secara sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah UU. Kehujahan hukum dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum atau peraturan yang dihasilkan pemerintah atau ulil amri tersebut mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan semua ukuran kemaslahatan tersebut harus sejalan dari nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhistira Faris Hidayat dari Satu Teknik Elektro Offering A. Akan melanjutkan penjelasan dari Mas Buldan. Kehujahan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya komplikasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Hingga saat ini KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utamanya khusus bagi hakim di pengadilan agama seluruh Indonesia. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 3 yang dapat dicatat dari Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. 1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. 2. Rumusan hukum dalam KHI upaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1974. Segi hukum formil di dalam UU nomor 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna. 3. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku material. 1. Hukum produk legislatif nasional. 2. Produk yudisial. 3. Produk eksplanasi. 4. Rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim.
Dan kelima, hasil studi banding beberapa negara Islam di Timur Tengah. Amir Syarifuddin, salah satu seseorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan kompilasi hukum Islam, menjelaskan bahwa KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang berbeda dengan negara Islam lainnya. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia. Hazairin mempopulerkan istilah mazhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas, seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang universal, bahkan final. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Dimas Maulana. Saya akan lanjutkan presentasi dari Mas Distira. Saat ini kita bisa melihat ijtihad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad seperti MUI, Majma' al-Buhuth Al-Islamiyah Al-Azhar, Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misri, dan lain-lain. Kemudian kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kita yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islami. Hal ini berlangsung sejak keluarnya instruksi Presiden dan surat keputusan Menteri Agama. Maka KHI secara praktis telah menjadi hukum material terapan di peradilan agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara, dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ataupun pendapat tertentu dari buku fikih serta peraturan-peraturan yang lain. Apakah bisa KHI ini bisa menjadi ijma? Paling tidak masuk menjadi ijma lokal di kawasan negara kesatuan Indonesia. Untuk menjawabnya, penulis mengutip dari pendapat Fadlur Rahman bahwa antara ijma dan taknim sebagai dua lembaga syura yang paling berkaitan terutama dalam hal hukum. Kemudian penulis berkeyakinan bahwa melihat secara diformulasikannya kompilasi hukum Islam, penulis menilai legalitas KHI sampai saat ini dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama sudah mempunyai syarat ijma lokal sebagai bentuk perpaduan antara ijma dan taknim. Jadi kesimpulannya, penulis menemukan fakta bahwa dalam menetapkan hukum syara di masa klasik banyak ditemukan praktik ijma lokal, yaitu penerapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Kompilasi hukum Islam berisi aturan hukum Islam masuk kepada kategori urusan muamalat. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat dalam hal pengurusan dan pengatur kehidupan sosial di masyarakat muslim diserahkan pengaturannya kepada pemerintah atau ulil amri dengan tujuan sebesar-besarnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Harapan besar ditumpangkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk terakhir, satu permasalahan yang bisa dibahas. Silakan, Mas Andi, untuk permasalahannya. Aku ada pertanyaan satu nih. Ya, cepat. Ya gini ya. Kenapa ketika mendapatkan orang melakukan zina kan, kenapa di hukum negara itu, hukum Islam itu langsung dinikahkan? Padahal dalam hukum Islam yang diberikan Nabi itu wanitanya itu memiliki masa iddah sampainya si wanita melahirkan anak. Dan satu lagi, kenapa anaknya itu memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir di dalam nikah? Kan dalam hukum Islam itu anak yang lahir di luar nikah itu memiliki perbedaan, baik itu menggunakan nama orang tua atau bagi dalam menikahkan dan pembagian harta gitu. Oke, jadi intinya bisa diulangi lagi. Sorry.
kenapa ketika mendapatkan orang lagi berzina itu langsung dinikahkan, padahal dalam hukum Islam itu si wanita harus memiliki masa iddah sampai dia melahirkan baru boleh baru boleh menikah dengan laki-laki teman dia berzina kan. Terus yang kedua, kenapa anak yang lahir, Maaf tak potong. Maaf tak potong. Berarti intinya apa namanya, kenapa harus dinikahkan setelah berzina gitu dah. ya Oke, itu aja dulu aja. Yang bisa menjawab, silakan mau kakak pendapatnya. Jadi saya izin jawab. Mungkin ya, menurut saya itu termasuk budaya di Indonesia sendiri. Kalau mungkin beda di negara Arab mungkin hukumannya berbeda, bukan dinikahkan, mungkin ada hukuman lainnya. Tapi mayoritas kalau di Indonesia memang segera dinikahkan karena itu untuk menutupi aib sebuah keluarga. Jadi itu bukan sebuah hukuman ya, menurut saya itu hanya cara untuk menutupi aib sebuah keluarga. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Oke, itu saja. Apa ada yang menambahkan? katanya. Kalau untuk menutupi aib, apakah harus melanggar hukum Islam? Kita itu dalam benar atau salah gitu kan? Dan itu melanggar hukum Islam dalam hukum yang dibilang Rasulullah, harus memiliki masa iddah tapi langsung dinikahkan. Karena ini Mas, sudah gimana ya, di Indonesia ini kan kadang orang Islamnya cuma Islam KTP, maksudnya enggak Islam sepenuhnya ya Mas. Jadi Islamnya cuma buat Islam-Islaman. Jadi kalau ada anak yang orang yang hamil di luar nikah ya, intinya cuma buat tutupi aja. Kadang nggak ada sampai melanggar hukum Islam itu sendiri. Memang melanggar, tapi gimana, apalagi kalau kita di daerah mayoritas yang seperti itu, ya harus perlahan lah, ibaratnya berubah untuk menerapkan hukumnya itu harus secara perlahan, tidak langsung rajam, nggak bisa Mas. Jadi harus perlahan lah diedukasi. Oke, dari jawaban Mas Wildan tadi, tak tangkapnya adalah emang saat ini masih saat ini budaya Indonesia itu masih seperti itu, intinya gitu tadi, karena langsung dinikahkan karena memang budayanya itu udah seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.